Selamat siang Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network, yang juga pemimpin redaksi Harian Warta Kota di Jakarta. Siang ini masih dari lokasi Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia atau seluruh Indonesia di Makassar. Rakernas Apeksi, kita akan bincang-bincang kembali dengan wali kota. Ini adalah wali kota keempat yang kita ajak berbincang dalam 2 hari ini. Tribuners, kota pahlawan. Kalau tadi kota Yogyakarta, kota pariwisata, ini kota pahlawan. Kota terbesar di Indonesia rasanya. Nomor 2 lah, nomor 2. Apa nomor 2? Tapi Provinsi Jakarta. Iya, saya mau bilang itu. Jadi kalau kota terbesar adalah Surabaya. Jakarta terbesar tapi diurus oleh gubernur dengan 5 wali kota dan 1 bupati. Ya. Kalau kota terbesar adalah Surabaya. Tribuners, kita sudah bersama wali kota Surabaya yang lebih muda dari saya. Saya belum tua tapi boleh lebih muda dari saya. Beliau adalah Pak Eri Cahyadi. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang Mas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di Makassar. Iya. Di Anging Mamiri. Pak Eri, kita bincang-bincang soal Apeksi, Rakernas Apeksi. Ya. Apa sih Rakernas ini Pak Eri? Sebenarnya Rakernas ini diadakan dari seluruh wali kota yang ada di Indonesia untuk saling memberikan support, untuk memberikan apa yang sudah dikerjakan di masing-masing kota dan memberikan masukan juga kepada negara. Jadi kementerian, jadi hasil dari Apeksi itu kita rumuskan kebijakan-kebijakan, baru kita sampaikan kepada pemerintah melalui Mendagri atau kementerian-kementerian yang memang dituju. Itulah tujuan dari Apeksi dari semua kota yang ada di Indonesia. Jadi dari 98 wali kota atau yang mewakili membahas kebijakan-kebijakan kota, isu-isu strategis disampaikan pemerintah pusat. Ya, tapi kan juga ada rapat kerja yang kita bahas apa di bidang apa, di bidang apa. Jadi ada kelompok-kelompok kerja begitu. Setelah itu kita jadikan satu, baru kita sampaikan hasilnya nanti. Nah, Pak Wali Kota, terkait dengan Surabaya, apa yang hendak dijual di forum ini? Di Surabaya kan saya sampaikan bagaimana kerja di Surabaya itu menggunakan kekuatan Pancasila dengan guyup rukunnya. Karena di Surabaya dengan kekuatan guyup rukun itu, maka di Surabaya alhamdulillah dalam waktu 1 tahun, di 2021 stunting kita itu 28,9%, sekitar 12.000 gitu, sampai turun 6.000. Di tahun 2023 stunting kita menjadi 4,8%, terendah se-Indonesia. Sekitar 18% turun? Dari 28,9 menjadi 4,8. Wih, 24%. Sehingga disitulah kekuatan kita untuk mengatakan bahwa kekuatan itu adalah guyup rukun. Karena yang mengerjakan berbarengan adalah semua stakeholder yang ada di kota Surabaya, mau pentahelik, mau seluruh rakyat Surabaya itu berjibaku menjadi satu bagian. Juga terkait dengan kemiskinan ya, dengan sistem yang kita padukan dengan padat karya. Sebentar Pak Wali, 24% turun. Turunnya 24%. Ini bukan masalah sepele loh, stunting ya, gizi di sana, perilaku di sana. Bahkan anak stunting itu bisa bukan hanya dipengaruhi dia setelah lahir, ibunya sebelum nikah pun dipengaruhi. Lalu apa yang dilakukan? Jadi di Surabaya kita stunting bukan hanya ketika bayi lahir terus kita intervensi, tidak. Jadi jauh sebelum dia menikah sudah kita intervensi. Salah satu contoh, ketika anak perempuan yang sudah menstruasi, maka kita sudah berikan zat magnesium, zat besi. Jadi di setiap sekolah kita kirim zat besi 2 minggu sekali, kita berikan. Itu ada data aplikasinya. Jadi ketika dia, hari ini 2 minggu dia nggak minum, besoknya dia harus minum. Jadi kita tahu semua. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dia akan menikah, maka ada calon pengantin. Calon pengantin ini pendaftarannya harus melalui aplikasi. Jadi ketika daftar aplikasi, maka secara otomatis dia akan terdata ke DP3A. Apa itu? DP3A itu pemberdayaan perempuan dan anak. Itu sekaligus juga kepada dinas kesehatan. Ketika dia di DP3A, maka dia diberikan bimbingan calon pengantin. Dia ada pertanyaan, ada kelas khusus. Semacam kursus. Betul. Menuju keluarga yang nanti bisa mencegah stunting dan menuju keluarga bahagia. Ketika dia masuk ke dinas kesehatan, puskesmas, maka secara otomatis dia akan diukur berat
Ya, ibunya, oke, berat ibu. oke, Berat ibu oke. berapa, lingkar lengan atas berapa, perut berapa. Oh gitu ya? Setelah itu keluarlah surat. Oh, Surat ini menuju ke kelurahan. oh. Maka kelurahan memproses. Semuanya by aplikasi nih. Jadi tinggal dia daftar, duduk saja. Setelah itu lari ke kelurahan. Kelurahan sudah keluar suratnya, dilemparlah ke kantor urusan agama. Oh. Jadi kantor urusan agama ini tidak akan pernah memanggil calon pengantin untuk dirapak gitu. Oh. Kalau ini belum ada surat dari kelurahan dan kecamatan, yang dari kesehatan dan DP3A. Oh. Ini juga kami kirim ke vihara, juga kami kirim ke gereja. Jadi kalau gereja juga ada yang meminta nikah, maka gereja mensyaratkan itu. Syarat itu harus diikuti. Ya. Jadi ketika dia sudah di KUA, maka ketika dia sudah dinikahkan, maka ini akan kembali lagi datanya ke kami lewat aplikasi. Setelah itu kita dampingi lagi mereka sebagai pasangan usia muda, usia subur. Oh. Ini mendampingi, setelah didampingi bagaimana makanan sehat, bagaimana ibu-ibu resiko tinggi, yang punya darah tinggi, yang punya resiko ibu melahirkan tinggi, kita dampingi terus. Setelah itu sampai dia melahirkan. Wow. Sampai dia melahirkan kita timbang lagi anaknya, umurnya berapa, sampai beratnya berapa, itu kita dampingi terus sampai anak umur 5 tahun. Oh. Setelah 5 tahun, dia lepas, kita dampingi terus sampai SD dan SMP. Karena di Surabaya memastikan semua anak harus mendapatkan imunisasi lengkap. Tidak boleh tidak lengkap. Sekaligus kita juga sampai memantau anak itu sampai dengan usia SMP. Wih. Dan di sini kekuatan kita yang tadi saya sampaikan, pemerintah tidak bisa menjalankan ini sendiri. Iya. Siapa yang menjalankan ini di Surabaya? Iya. Ini kita memiliki 48.000 kader. Di setiap RT itu ada 3 orang. Kader apa itu namanya? Namanya bukan kader- kader partai toh. Ya, namanya kader Surabaya Hebat. Surabaya hebat. Ini terdiri dari para ibu yang luar biasa, yang mereka itu mendata per RT, bertanggung jawab terhadap, oh rumahnya ini rumah tidak sehat, oh ini ada anak putus sekolah, oh ini oke, bayinya oke. beratnya berapa, ini dicatat sama si ibu tadi. Iya, Itu iya. masuk ke dalam aplikasi kami, aplikasi Sayang Warga. Iya. Sehingga kami dari kantor itu bisa melihat, oh hari ini stunting jumlahnya berapa, turunnya berapa, yang lulus berapa, kita bisa tahu. Oke. Dan itu juga ada tim pendamping keluarga juga yang kita lakukan. Dan hari ini di pemerintah kota, kalau jenengan datang ke RT dan RW, jenengan tanya sama kader Surabaya Hebat, ditanya berapa orang miskin di RT ini, berapa jumlahnya stunting, berapa yang putus sekolah sekarang sekolah kembali, RT bisa jawab. Oh, keren. Karena dia buka aplikasi, dia bisa lihat. Dan data di RT itu real time bisa diakses Pak Wali Betul, Kota? itu ada di ruang kerja saya. Ruang kerja saya itu isinya monitor, Bang. Oh. Monitor itu lihat real time. Jadi oh stunting turun naik, oh sekarang PAD kita berapa, oh penyerapan kita berapa, itu ada di real time semua itu. Jadi kepala dinas kalau bertemu saya tidak perlu saya kasih tahu, cuman kamu gimana tuh kepuasan masyarakat terhadap kamu udah rendah loh, naik loh. Ya. Ini Jadi memang kita sudah kalau- berdasarkan digitalisasi ya, kita menuju smart memang. Kalau wali kota lulusan sarjana teknik dan bisa direkayasa semua. Pak Wali tadi ada penurunan. Kita tahu bahwa stunting itu salah satu Betul. saja programnya adalah 2 telur cukup. Iya. Apakah yang dilakukan lebih dari program 2 telur cukup itu di Surabaya? Maksud saya, apakah program dari Pemkot Surabaya lebih wah dari itu sehingga penurunan lebih cepat? Jadi Pemkot Surabaya ini tidak bekerja sendiri tadi. Kami juga bekerja sama dengan Pentahelik, seluruh perguruan tinggi di kota Surabaya yang ada fakultas kesehatan masyarakat dan kedokterannya. Itu semua turun. Bahkan ada ahli gizi, salah satu profesor di UNER itu memberikan kudapan. Kudapan itu jadi dibentuk jadi makanan terdiri dari apa saja, kudapan itu yang kita berikan. Sehingga ada yang bentuknya seperti sushi teh apa, tapi ada dari ikan lele, dari ikan apa gitu. Dan juga ada kudapan yang dibuat. Itu yang kita berikan kepada anak-anak. Jadi tidak hanya telur. Oke. Dan yang hebatnya lagi, orang kader Surabaya Hebat itu tidak hanya diberikan, tapi ditunggu sampai dimakan. Jangan Ditungguin. sampai dimakan ayahnya. Ya, karena dari pengalaman-pengalaman dulu, kalau kita beli telur, contohnya 1-2 hari, 2 setelah itu yang stunting 1 ya, diberi telur 5 hari 10. Itu nggak dimakan sama yang stunting, ayahnya, apa keluarga kayaknya ikut makan. Itu yang kita akhirnya berikan kudapan, kita tunggu sempat seperti itu. Dan yang paling hebat lagi, untuk apakah kudapan itu membutuhkan biaya? Iya, karena juga ada kudapan, ada telur. Di Surabaya luar biasa, saya bangga betul menjadi bagian dari kota Surabaya. Karena Surabaya ini ada orang tua asuh untuk anak stunting. Orang tua asuh anak stunting, orang tua asuh gizi buruk, orang tua asuh untuk lansia itu ada. Jadi mereka melihat orang stunting ini berapa sih? Oh dia anak stunting ini habisnya 1 juta per bulan. Maka
dalam 1 tahun dia 12 juta langsung bantu dia. Bahkan ada satu pengusaha di Surabaya, dia pertama kita tawarkan 3, dia tanya, satu kecamatan jumlahnya berapa? 30, saya ambil semua. Wih, itu yang dia orang tua asuh untuk orang stunting di satu kecamatan. Iya, keren. Jadi langsung satu kecamatan dihabiskan sama beliau semua untuk menjadi anak asuhnya beliaunya. Keren. Ini kekuatan di Surabaya tadi saya katakan, kita menerapkan kekuatan Pancasila. Karena sebetulnya sejatinya di Indonesia ini sila ke-1 dan sampai dengan sila ke-5 itu adalah kekuatan bersama, gotong royong. Iya, iya. Nah, kekuatan ini yang saya terapkan di Surabaya dan ternyata penduduk Surabaya sangat luar biasa. Iya. Luar biasa. Jadi program yang dilakukan di Surabaya kalau melihat itu standarnya lebih tinggi di atas standar 2 telur cukup ya. Ya, karena tadi disampaikan pada waktu kita ada acara di BKKBN, beliau menyampaikan ada telur, ada orang tua asuh. Saya pada waktu itu diminta untuk memaparkan, saya sampaikan insya Allah orang tua asuh, makanan itu sudah berjalan semua di Surabaya. Ya. Karena itulah Surabaya hari ini dibuat percontohan, ya bagaimana kok bisa pengusaha mau jadi orang tua asuh. Karena pendekatan-pendekatan Pancasila yang kita lakukan sehingga mereka menyadari betul itu. Itulah mungkin buktinya maka dapat penghargaan Manggala Karya Kencana dari BKKBN. Betul. Karena salah satu penurunannya tertingginya dari Surabaya. Penghargaan tertinggi atas prestasi percepatan penurunan stunting nasional itu ya. Sampai WHO kemarin dari WHO juga datang karena dari WHO juga merasa mungkin. Setelah itu dari sekretaris staf susnya presiden, staf susnya wapres datang semua. Memang kenyataannya begini. Karena saya tunjukkan kader Surabaya hebat, beliau pada kaget semua karena tidak ada kader Surabaya, kader yang seperti di Surabaya begitu. Pak karena Wali, jumlahnya banyak gitu. Apa kiatnya Pak Wali kok bisa mengajak, merekrut kemitraan gotong royong pengusaha tadi? Bukan karena awas. Jadi pada waktu awal saya menjadi wali kota, saya kebetulan kan dari pegawai negeri. Ya. Saya terakhir dari kepala Bapeda. Ya. Sehingga saya tahu betul tidak bisa dalam menyusun sebuah kota atau memimpin sebuah kota itu top down. Maka kita harus dari bawah. Ya. Kalau saya punya prinsip khairunas anfa'uhum linas. Manusia itu yang paling baik adalah manusia yang benar-benar bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Itu yang saya selalu katakan. Bahkan saya kalau di depan orang di depan orang banyak itu saya katakan, Surabaya jadi seperti ini bukan karena wali kotanya. Kalau ada salah satu wali kota yang mengatakan bahwa saya yang paling hebat berubah Surabaya karena saya, itu berarti wali kota yang paling salah. Karena kekuatan kita adalah kekuatan rakyat. Disitulah mereka akhirnya merasa Pak Wali seperti ini. Bahkan saya mengantor itu tidak lagi di kantor karena saya turun ke bawah. Bahkan seluruh jajaran lurah camat hari ini itu ngantornya di Balai RW. Tidak ada kantor di mana di kantor kelurahan. Karena apa? Karena saya mengatakan semua permasalahan itu bisa selesai kalau masyarakat itu bisa ada komunikasi dan diskusi. Karena saling menghargai itu lebih penting. Ternyata kekuatan itu luar biasa. Bahkan saya datang ke Balai RW, kan satu-satu ya, mengatakan mereka, Pak, belum ada pemimpin yang datang ke RW saya dalam sejarah kecuali Bapak. Gitu. Nah, dari seperti ini saya katakan sama teman-teman betapa kita menjadi pemerintah yang menjadi bagian untuk mensejahterakan umat kalau kita tidak pernah bertemu dengan umatnya. Di situ ternyata tanggapan masyarakat sangat luar biasa dan merasa saya ajak membangun Surabaya juga luar biasa, akhirnya menjadi kekuatan besar. Partisipasi proaktivitas jadi timbul dari diri sendiri ya. Bahkan saya di Surabaya ini saya punya grup Forkom. Grup Forkom itu ada di Surabaya itu ada 31 kecamatan. 31 kecamatan. Grupnya saya itu ada 31. Saya punya grup 31 di Surabaya. Satu kecamatan ini, grup satu kecamatan itu terdiri dari RT, RW, Lurah, Camat, LPMK di situ. Bicaranya banyak. Tidak ada insya Allah wali kota atau kepala daerah yang berani seperti ini. Sehingga di sini disampaikan semua. Sehingga di situ saya bilang sama teman-teman, kita sebagai pemerintah, inilah keindahan yang kita rasakan. Berarti kita tahu kelemahan kita. Kalau kita dikritik tahu kelemahan, harus diperbaiki. Jangan menyerah untuk itu. Jadi 31 kecamatan, Mas. Saya masuk satu-satu. Saya jadi tahu di sini kotor, di sini kurang, di sini apa. Dan teman-teman saya bilang, jangan sampai saya tahu duluan daripada kamu. Dan nomor telepon saya, itu nomor telepon umum. Masyarakat bisa langsung kontak saya. Satu hari itu saya bisa sampai 3.000 sampai 5.000 WA. Saya sudah sampaikan ke warga Surabaya, saya mohon maaf. Jawabnya tidak bisa sehari, 2 hari, bisa 3 hari, 4 hari. Kalau dulu, Mas, itu saya langsung jawab. Kalau hari ini saya jawabnya agak lama karena kan sampai ribuan. Tapi di situ saya ada yang mengatakan, Pak, kenapa tidak diberikan tim saja? Tidak. Karena saya harus tahu apa yang dimau dan terjadi di masyarakat saya.
Dan alhamdulillah setelah kejadian itu saya sampaikan, kumpulkan semua pegawai, saya bilang, kenapa kamu tidak tahu? Saya tahu. Karena nomor telepon saya, masyarakat tahu, masa lurah camat sama kepala dinas nomor teleponnya nggak dikasih ke warganya. Setelah itu nomor teleponnya nggak ada yang nggak dikasih, Pak. Dikasih semua. Dan itu saya bilang, bayangin, mereka jadi kepala dinas, jadi lurah camat, nomor teleponnya disimpan nggak dikasih warganya. Nggak pantas gitu Wali kan. kota dapat malah. Akhirnya semua dikasih. Tugas kita sekarang nggak ringan gitu. Tapi ngomong-ngomong, dialokasikan terkait itu tadi di akses publik, dialokasikan berapa jam per hari hanya untuk melihat WA keluhan warga? Saya kalau melihat keluhan warga itu saya pasti di pagi hari dan malam hari. Ketika itu saya kalau menjawab WA itu sekitar jam 8 sampai jam 12 malam. Itu setiap hari. Tapi di sela-sela ini, di sela-sela pekerjaan, saya pasti akan buka. Dan akhirnya dari pengalaman itu, saya buat aplikasi, Mas. Bikin sendiri? Ya, bikin sendiri. Saya aplikasi di Surabaya nggak ada yang bikin orang, bikin sendiri sama teman-teman. Jadi di situ itu yang di grup Forkom tadi, itu sama yang masuk ke WA saya, itu otomatis langsung bisa ke grup. Jadi masuk, ini kecamatan ini kecamatan ini, kecamatan ini, kecamatan ini. Saya udah tahu di aplikasi. Setelah itu saya langsung lempar ke mana? Lempar ke teman-teman. Teman-teman langsung kelihatan. Ini nyelesaikannya dalam waktu 1 kali 24 jam atau lebih. Jadi saya lihat aja teman-teman. Jadi teman-teman alhamdulillah sekarang tidak ada yang kerjanya tidak terpantau, tidak ada. Oke. Kalau bisa saya runutkan adalah Pak Wali Kota turun ke bawah ke RW-RW secara fisik, ya, lalu membuat grup-grup WA untuk menampung berinteraksi dengan RT, RW, lurah camat, dan apapun namanya ya, itu di kecamatan, menampung aspirasi mereka lalu diidentifikasi, ini ke sini, ini ke sini. Betul. Lalu dimonitor solusinya. Betul, karena kami punya kontrak kinerja di Kota Surabaya itu. Saya punya kontrak kinerja dengan seluruh kepala dinas, kepala OPD, kepala dinas, lurah camat. Itu punya output dan outcome. Penyelesaian pekerjaan berapa lama begitu. Di bawahnya ada surat pernyataan. Jikalau saya tidak mencapai output dan outcome saya, dan tidak menyelesaikan 1 kali 24 jam, maka saya siap dan bersedia tanpa menuntut untuk diganti, ditandatangani di atas materai. Itu namanya kontrak kinerja. Dan hari ini, saya sudah menurunkan berapa orang ya. Jadi saya bukan karena suka dan tidak suka, tapi karena output dan outcome objektif. Saya bilang sama teman-teman, saya tidak ingin pegawai negeri jadikan politisasi. Tapi kamu bekerja dengan hatimu, dengan output dan outcome-mu. Jadi siapa yang mau jadi output ini, silakan jadi kepala dinas. Kalau tidak mampu, silakan minggir. Akhirnya ada tanda tangan. Ada yang kepala dinas cuma 1 tahun ganti. 1 tahun ganti. Ada yang lepas dari camat. Karena outcome-nya tidak tercapai. Saya bilang, ini bukti bukan saya suka dan tidak suka. Tapi kamu yang sendiri yang bisa mempertahankan jabatanmu, bukan saya. Kita terjadi dengan objektif, transparan begitu, dia nggak sakit hati dong. Betul. Karena akhirnya ya banyak yang menerima. Karena outputnya memang nggak tercapai, bukan saya loh. Outputnya nggak tercapai, ada evaluasi kan. Harusnya sasarannya 80, sasarannya cuma terjadi 40. Ya sudah dia mengundurkan diri. Pak Wali, stunting turun. Lalu di sisi lain kemiskinan juga menurun. 5,98% begitu? Jadi awalnya 5,9 sekarang jadi 4,3. Pengangguran yang dari pengangguran terbuka dari 9,7 menjadi 7,3. Apa yang dilakukan itu untuk kemiskinan pengangguran? Ini, jadi sama. Semua data kita tahu. Saya sampaikan kepada kepala dinas. Saya mau tanya, coba dibuka anggaran kamu, saya bilang gitu. Dibuka, Bang. Misalnya dinas apa nih? Dinas PU Bina Marga. PU Bina Marga saja. Dari anggaran yang kamu punya, berapa kamu bisa turunkan kemiskinan? Berapa kamu bisa menyerap tenaga kerja? Itu ya, itu yang realnya, menyerap tenaga kerja ya, menyerap ya. Di situ mereka mengatakan, tidak bisa Pak kita menurunkan kemiskinan. Karena kita ini adalah dinas teknis. Contohnya mengerjakan paving, mengerjakan Udit Bokalvert itu. Saya senyum. Nggak bisa menurunkan kemiskinan. Apa yang namanya UMKM, saya bilang gitu. Usaha mikro kecil. Apa yang dilakukan? Buat kue. Terus salah. Orang menyediakan pasir itu UMKM. Orang membuat paving itu UMKM. Baru mereka terkejut. Kamu buka anggaran paving. Dibuka anggaran paving. Paving itu ada berapa? Ada K175, ada K250, ada K350. Saya bilang, kalau mau dilewati motor sama mobil, tidak dilewati truk, berapa? K-nya, 175. Saya tanya, 175 siapa yang ngerjakan? Pabrikan. Kenapa kok pabrikan? Apa tidak bisa dikerjakan masyarakat? UMKM. Bisa. Saya buka. Ada nggak asetnya pemerintah yang nganggur? Banyak, Pak. Buka asetnya.
kamu beli alatnya, buka pabrik di sana yang bekerja orang miskin. Iya. Kamu dampingi sampai dia mampu mencetak itu. Akhirnya terjadi pendidikan, pelatihan. Okay. Hari ini orang miskin yang sudah terserap itu ada sekitar 300 orang yang bekerja di paving. Itu pendapatannya sudah 6 juta per bulan. Ini aja untuk paving loh. Mereka diambil dari mana? Contohnya orang miskin ini diambil dari mana? Jadi kita punya data, orang miskin di Surabaya berapa ratus ribu. Jadi awalnya kita 1 juta jiwa, sekarang tinggal 250 ribu kakak. Oh, karena ada tadi data di RT RW tadi. Iya, jadi kita tahu kakaknya nomor berapa. Kakak nomor berapa? Kita ambil anak-anaknya, kita kerjakan di sana. Hari ini saya sudah minta kepada kepala dinas. Jadi awalnya Mas, ketika teman-teman kepala dinas itu paparan ke saya, nggak ada yang lulus satu pun. Oh, karena beliau berpikir bahwa kalau yang dinas teknis itu nggak ada hubungannya dengan kemiskinan. Yang ada kemiskinan dinas sosial, DP3A, itu salah besar. Gitu ya. Saya bilang aja bagian umum. Untuk bagaimana kamu mengurangi kemiskinan? Tidak ada bagian umum apa, Pak. Kamu cetak map di mana? Iya. Jadi akhirnya apa? Anak muda yang menganggur kita buatkan kantor, kita sediakan alat cetak mapnya di mereka. Berapa miliar? Seragam, saya bilang gitu. Seragam untuk anak miskin itu ada sekitar 300 miliar uang kami. Karena kami untuk orang miskin itu kita berikan seragam, berikan sepatu. Anak miskin yang sekolah ya. Sekolah, oke. Itu yang mengerjakan sekarang juga ibu-ibunya orang miskin. Yang tadi yang kita latih, mereka menjahit. Jadi seperti yang baju saya pakai ini baju UMKM-nya. Ini orang miskin yang buat. Sepatu yang saya pakai ini sepatu orang miskin. Celana yang saya pakai ini celana orang miskin yang jahit semua. Benaran nih? Loh, betulan. Ini yang jualan ini harganya berapa? 200 ribu bang. Sepatu ini 200 ribu. Gitu ya? Sepatu ini 200 ribu ini. Baju ini kainnya harganya sekitar 500 ribu UMKM. Oke. Jadi semua ini dari UMKM. Jadi saya kemanapun acara, saya pasti menggunakan produk Surabaya pula, ya kan? Iya. Saya selalu katakan teman-teman, pemerintah selalu mengatakan UMKM tapi malu menggunakan produk UMKM. Jadi mulai hari ini gunakan produk UMKM. Jadi batiknya teman-teman Pemkot, sepatunya semuanya adalah produk UMKM. Bukan lagi tagline-nya bangga buatan dalam negeri, tetapi bangga buatan UMKM. Betul. Wih, keren. Saya apa malu pakai sepatu ini? Bagus bang sepatunya. Keren. Keren. Wajar lah kalau begitu, stunting turun, kemiskinan turun, penyerapan tenaga kerja naik ya. Pak Wali, kita tahu bahwa sebelumnya, sekali lagi sebelumnya, Pak Wali agak sulit kita lepas dari bayang-bayang Ibu Risma. Pertanyaan saya adalah, penilaian subjektif boleh, atau pendapat orang lain. Lebih sukses Surabaya sekarangkah dibandingkan dulu, misalnya dalam kebersihan kota, atau yang lain-lain juga boleh? Tidak bisa dipisahkan keberhasilan wali kota hari ini dengan wali kota sebelumnya. Bu Risma berhasil karena Pak Bambang Deha. Karena Pak Bambang Deha sudah meneletakkan pondasi. Setelah itu Pak Bambang Deha membangun sebuah infrastruktur, mulai dari stadion yang digunakan U17. Karena kalau tidak ada Pak Bambang Deha tidak ada stadion. Setelah itu dilanjutkan oleh Bu Risma. Bu Risma apa? Wali kota yang baik karena beliau melanjutkan sustainable dari apa yang dilanjutkan Pak Bambang, menciptakan kebersihan, membangun infrastruktur. Sebuah ekonomi itu akan berjalan ketika infrastrukturnya terpenuhi. Bu Risma tidak bisa menyentuh kemiskinan dan infrastruktur secara bersamaan. Karena itulah beliau mengambil infrastruktur untuk yang pertama. Sehingga kemiskinan, karena itu ada yang bilang, loh kemiskinan zaman Bu Risma itu tinggi, pengangguran tinggi. Tidak mungkin dalam satu pemerintah bisa menggunakan kekuatan anggaran dua bidang dia ambil semua. Pasti beliau punya prioritas. Nah, ketika saya menjadi wali kota, maka ketika saya menjadi wali kota yang baik adalah wali kota yang sustainable. Lanjutkan apa yang sudah dikerjakan wali kota terdahulu. Ketika pondasi sudah terdahulu dijalankan, saya lihat infrastruktur sudah jalan, stadion sudah jalan. Karena itulah saya pegang kemiskinan. Tidak saya lagi mengurusi infrastruktur. Betul. Hari ini yang saya bangun adalah sumber daya manusia. Jadi anggaran kami 50% dari 10 triliun itu adalah digunakan untuk pembangunan anak. Karena saya ingin menjadikan anak itu adalah pemimpin bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin yang memiliki akhlakul karimah. Jadi saya tidak lagi membangun infrastruktur. Kalau Pak Bambang punya, ada yang tanya sama saya, Pak Bambang punya stadion, Bu Risma punya jembatan, Pak Eri punya apa? Saya punya sumber daya manusia. Karena saya ketika melanjutkan perjuangan wali kota sebelumnya, maka saya harus melanjutkan amal jariah yang sudah dibentuk. Saya selalu katakan sama mereka, kalau pahlawan ini dulu berjuangnya dengan kemauannya sendiri-sendiri, tidak mungkin Indonesia merdeka. Karena itulah wali kota tidak boleh melakukan perjuangan sendiri-sendiri. Apa yang sudah dilakukan, lanjutkan. Apa yang kurang, kerjakan. Jadi kalau dikatakan siapa yang lebih baik, kami semuanya adalah yang terbaik.
Tribuners, kita tahu bahwa Piala Dunia U20 gagal di Indonesia. Dan pengobat rindu U17 dan sebentar lagi akan diselenggarakan. Antara lain di Surabaya. Pak Wali, apa yang dipersiapkan oleh Jadi kita siapkan wisata olahraga, juga terkait dengan merchandise. Wisata olahraga? Ya, karena di Surabaya itu hampir di semua RW itu ada lapangan futsal yang sudah kita bangun. Setiap kelurahan, setiap RW, setiap kelurahan itu ada lapangan futsal. Karena itulah kita akan mengadakan lomba futsal di masing-masing RW nanti. Setelah itu juaranya masuk ke tingkat kelurahan, masuk ke tingkat kecamatan, masuk ke tingkat kota, Piala Wali Kota. Sambil menyambut Piala Dunia 17. Jadi sudah akan digelar? Sudah akan kita gelar. Nanti kita akan gelar pada sebenarnya kemarin, tapi karena batal baru ini kan ada U17 kita gelarkan nanti di awal Agustus. Setelah itu juga ada merchandise yang akan dibuat oleh para UMKM-nya Kota Surabaya. Jadi nanti kita akan pastikan kalau Surabaya nanti sudah ini tim mana saja, negara mana saja, kita buatkan baju, kita taruh di stadion nanti. Kita akan ramaikan Kota Surabaya menyambut Piala Dunia U17. Luar biasa. Pak Eri memang kan penggemar Persebaya ya, setiap pertandingan pasti nonton kita. Setiap pertandingan pasti nonton ya. Baik, luar biasa Surabaya. Pak Wali, barangkali kita sedikit saya terkait dengan Apexi. Ya. Banyak tadi keunggulan, sistem digital, pelayanan, transparan. Apa yang Pak Eri mau sampaikan ke teman-teman wali kota? Apa yang layak dicontoh dari Surabaya? Sebenarnya setiap kota itu punya kelebihan, juga punya kekurangan. Yang saya pikirkan di setiap Apexi adalah bayangkan setiap kota itu tidak membuat sendiri-sendiri. Berapa uang negara yang dikeluarkan? Jadi contoh kalau kita sudah punya aplikasi stunting, coba ini bisa digunakan semua kota kumpul. Ini punya Surabaya, ini punya siapa, dikumpulkan jadi satu, terus dikelola bareng. Akhirnya kita tahu mana yang terbaik, dimasukkan semua jadi sempurna. Ini dipakai semuanya. Sehingga tidak ada, itu yang kita harapkan dari Apexi sebenarnya. Juga ada penyelesaian yang lainnya. Ini saya masih teringat dengan tidak merintis lagi dari nol ya. Karena kalau merintis lagi, ini akhirnya punya aplikasi sendiri, aplikasi ini dengan tujuan yang sama, uang negara habis. Ini yang tidak terpikirkan kadang-kadang. Dan yang paling menakutkan adalah akhirnya seluruh kepala daerah ini berlomba-lomba membuat inovasi yang terus mengucurkan uang negara. Ini yang jadi agak susah. Hanya untuk inovasi aplikasi. Akhirnya untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Ini jangan sampai, karena itulah di Apexi ini ya kita akan menyatukan itu sebenarnya. Karena saya waktu itu masih ingat Mas, ada namanya lelang elektronik. Epoch Recruitment pertama kali itu lelang elektronik dibuat di Surabaya. Hak ciptanya atas nama saya. Jadi seluruh Indonesia mengatakan tidak mungkin dijalankan di Indonesia karena situasinya berbeda, wilayahnya berbeda. Tapi setelah itu diambil oleh Bappenas, setelah itu dipanggil pakai LKPP, di grup oleh KPK, Agus Raharjo waktu itu, buktinya lelang elektronik dipakai seluruh Indonesia sekarang. Satu aplikasi tapi di setiap daerah tidak mengeluarkan biaya masing-masing. Hebat kan? Saya bermimpi Indonesia punya Epoch Recruitment, lelang elektronik, Indonesia punya aplikasi stunting, Indonesia punya aplikasi yang satu tapi untuk semua. Inilah kekuatan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tapi satu Pancasila. Luar biasa. Pak Wali menjabat sejak 26 Februari 2021. Sebentar lagi oleh undang-undang akan berakhir. Dan 15 bulan lagi akan ada pilkada serentak. Iya, betul. Dengan segala catatan prestasi tadi, masih cinta dengan kota Surabaya atau mau naik kelas? Saya dilahirkan di Surabaya. Pada waktu saya dicalonkan menjadi wali kota, saya tanya ke Umi saya, apakah saya diperkenankan menjadi wali kota? Umi tanya saya, niatmu apa begitu? Niat saya ingin mensejahterakan warga Surabaya, jangan. Tapi niatmu kamu ganti. Diganti apa, Mi? Kalau Umi dan Abah meninggal, maka terangi makam Umi dan Abah dengan kelakuanmu, dan kamu harus membahagiakan warga Surabaya dengan kelakuanmu. Makamnya Umi dan Abah jadi terang. Jadi jangan tinggalkan Surabaya sebelum itu berakhir, masa tugasmu berakhir. Karena ini adalah amanah Umi dan Abah, dan Abah saya baru saja menjadi almarhum, sehingga ini janji saya kepada Abah dan Umi saya
kalau diminta, saya ingin tetap ada di Surabaya. Saya hadir untuk Surabaya, karena saya belum bisa memberikan apa-apa di Surabaya ini dalam waktu masa kepemimpinan saya. Karena saya 26 Februari, di 2004 September mungkin saya harus berakhir. Berarti 3 tahun setengah, Mas. 3 tahun setengah, setahunnya saya hanya bertemu dengan COVID. Jadi 26 Februari 2021 sampai 26 Februari 2022, saya bekerja hanya masker, vaksin, dan macam-macam. Berarti saya belum bisa memberikan apa-apa kepada warga Surabaya. Hanya 2 tahun setengah. Tapi warga Surabaya belum bisa merasakan kesejahteraan. Karena saya merubah mindset, merubah sumber daya manusianya. Dan itu butuh waktu, dan sekarang sudah terbentuk sumber daya manusia itu. Maka saya ketika mengakhiri tugas saya ingin betul ketika kemiskinannya sudah di bawah 1%. Terus stuntingnya zero stunting, itu saya baru bisa meninggalkan Surabaya. Luar biasa. Karena itu janji saya pada umat Surabaya. Ya, jadi bukan janji untuk mesejahterakan rakyat secara mengawang-awang, tetapi juga amanah wasiat. Ya, dari Abah dan Umi saya, karena Abah baru meninggal, berarti saya tidak mungkin membuat gelap makam Abah saya dengan tingkah pola saya. Jadi saya harus meninggalkan kebaikan-kebaikan di Surabaya. Luar biasa Pak Eri, tiba kita di penghujung diskusi. Jika ada yang belum saya tanyakan atau Pak Wali mau menyampaikan sebagai closing statement, monggo. Saya hanya berharap dengan adanya Apexi ini, maka kita bisa menjadi satu kekuatan besar yang seperti lelang elektronik begitu. Apexi pasti bisa menghasilkan hal seperti itu. Karena Apexi ini terdiri dari wali kota yang memiliki ilmu yang sangat hebat, memiliki karakter yang kuat, dan saya yakin semuanya punya tujuan untuk kepentingan umat. Ketika semua didasarkan dengan kepentingan umat, maka saya yakin Apexi bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi negara Indonesia ini. Matur suwun, terima kasih Pak Wali. Mas, matur nuwun. Terima kasih Tribuners. Saya Domo Barita, pamit undur diri, sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun. Luar biasa.